adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian adat dari Riau. Tahu tidak, Riau terletak di pulau apa? Betul, Sumatera. Nah, anak-anak, saat ini Bapak akan menerangkan perbandingan senilai. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau Bapak bawa satu plastik yang berisi satu buah semangka, kalau Bapak mau bawa 5 semangka, butuh berapa plastik? Nah, yang tayangan berikutnya tadi, kalau misalkan satu loyang kue berisi 8 kue, kalau 2 loyang, ada berapa kue? Yang tayangan terakhir, kalau harga 6 buah pensil Rp12.000, berapa harga 1 buah pensil? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik untuk menjelaskan hal-hal tadi. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang perbandingan senilai. Siap? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Amir mempunyai 1 buah ember, Badu mempunyai 3 buah ember, Ciko mempunyai 7 buah ember. Kalau masing-masing ember bisa diisi oleh 2 liter air, maka Amir akan mendapatkan 2 liter air, Badu akan mendapatkan 6 liter air, dan Ciko akan mendapatkan 14 liter air. Nah, jika masing-masing ember bisa menampung 4 liter air, maka Amir akan mendapatkan 4 liter air, Badu akan mendapatkan 12 liter air, dan Ciko akan mendapatkan 28 liter air. Nah, anak-anak, sudah paham belum? Oke, nah kesimpulannya dari tabel tersebut, jadi perbandingannya selalu sama, itu disebut perbandingan senilai. Ya, ingat, kalau perbandingannya selalu sama, itu disebut perbandingan senilai. Jelas anak-anak? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal perbandingan senilai dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Untuk membuat 4 buah baju dibutuhkan kain sebanyak 7 meter. Pak Arya memiliki kain sepanjang 28 meter. Berapa banyak baju yang dapat dibuat oleh Pak Arya? Informasinya, 7 meter sama dengan 4 buah baju. Langkah-langkahnya, 7 meter sama dengan 4 buah baju. Berarti 14 meter sama dengan 8 buah baju. 28 meter berarti sama dengan 16 buah baju. Nah, kesimpulannya, jadi
dengan kain sepanjang 28 meter, Pak Arya dapat membuat baju sebanyak 16 buah. Nah, anak-anak, mudah bukan? Nah, kalian pasti bisa jawab dong soal yang tadi Bapak berikan di awal tentang semangka. Ya, kalau satu plastik satu semangka berarti pasti 5 ya. Dan seterusnya. Mudah bukan? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? Dicatat ya, Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Riau. Ciri khasnya ada topi nih, ikat kepala ini, dan hiasan di bahu. Jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau yang makan pizza satu loyang 4 orang, pasti akan kebagian 1/4-nya ya. Nah sekarang kalau yang makan pizzanya 8 orang, pasti lebih sedikit dong yang makannya. Jadi sedikit, makannya tidak kenyang dong. Nah sekarang, kalau kalian misalkan membersihkan kelas seorang diri, dengan membersihkan kelas dengan teman-teman satu kelas, lebih ringan mana? Pasti lebih ringan yang banyakan, yang bergotong royong. Nah ingat, gotong royong itu penting ya. Nah terakhir, kalau kalian lihat ember, bolongnya 1 dengan bolongnya 10, akan cepat habis yang mana? Betul, yang bolongnya 10 airnya pasti cepat habis. Bapak akan jelaskan hal-hal tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang perbandingan berbalik nilai. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Sebuah mesin bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu 12 jam. Nah, jika 2 buah mesin, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam. Jika 3 buah mesin yang sama, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam. Jika 4 buah mesin yang sama, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Nah anak-anak, bisa tidak mengambil kesimpulan? Betul, semakin banyak mesin, maka pekerjaannya pun semakin singkat.
Jadi apa coba kesimpulannya anak-anak? Nah, Bapak terangkan ya. Jadi, banyak mesin pada pekerjaan pertama dikali waktu pengerjaan pertama sama dengan banyak mesin pada pekerjaan kedua dikali waktu pekerjaan kedua. Nah, anak-anak, itulah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal perbandingan berbalik nilai dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Siap? Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja. Karena suatu hal, setelah pekerjaan tersebut berjalan selama 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut tetap selesai tepat waktu, berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Solusi: informasi 24 hari sama dengan 15 pekerja. Langkah-langkah: perencanaan 24 hari 15 pekerja, 8 hari 15 pekerja, 6 hari libur. Nah, 10 harinya butuh berapa pekerja? Karena berhenti selama 6 hari, maka dalam waktu 10 hari yang tersisa harus mengerjakan bobot pekerjaan 16 hari dengan jumlah pekerja 15 orang. Perhatikan, 16 hari sama dengan 15 orang. Berarti 240 hari sama dengan 1 pekerja. 10 hari 24 pekerja. Jadi pekerja tambahan sama dengan 24 dikurangi 15 sama dengan 9 pekerja. Mudah ya? Nah, kesimpulannya, jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 9 pekerja. Nah, anak-anak, mudah ya belajar perbandingan berbalik nilai bersama Pak Ridwan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. Dicatat ya, sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Riau. Senjata khas Riau apa coba? Nah, Bapak beritahu ya, namanya tumbuk lada.
Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan pada skala. Nah, coba lihat. Kalian tahu miniatur kapal? Nah, bagaimana cara mengukur miniatur dengan kapal aslinya? Atau kalian sudah belajar denah? Nah, bagaimana coba menghitung jarak antara kantor pos dengan pabrik gula dari denah tadi? Nah, terakhir, kalian suka lihat peta? Di gambar tadi, ya, petanya perbandingannya 1:32 juta. Coba hitung jarak antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Bingung? Tenang anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang masalah skala. Perhatikan tabel berikut ini. Dilihat, nomor 1, jarak peta 2 cm. Jarak sebenarnya 8 km atau 800.000 cm. Maka skalanya adalah 1:400.000. Lihat nomor 2. Jarak peta 3 cm. Jarak sebenarnya 9 meter atau sama dengan 900 cm. Jadi skalanya 1:300. Nomor 3, jarak peta 10 cm. Jarak sebenarnya 20 km atau sama dengan 2 juta cm. Jadi skalanya 1:200.000. Dan nomor 4 anak-anak, jarak peta 5 cm. Jarak sebenarnya 30 meter atau sama dengan 3000 cm. Jadi skalanya 1:600. Nah anak-anak, apa hubungan jarak peta, jarak sebenarnya, dan skala dari tabel di atas? Sudah menemukan? Ya, betul. Jadi, skala adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya saat satuan jaraknya sama. Ya, ingat dituliskan seperti ini. Skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Jelas anak-anak? Mudah ya? Betul. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang masalah skala yang berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Lihat soal berikut ini. Pada denah sebidang tanah tertera skala 1:100. Jika lebar pada denah 12 cm dan selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 3 meter, berapakah luas tanah sebenarnya? Bisa tidak jawabnya anak-anak? Baik, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi. Informasi. Skala 1:100. Lebar denah sama dengan 12 cm. Selisih panjang dan lebar sebenarnya sama dengan 3 meter. Langkah-langkahnya. Lebar sebenarnya diperoleh dengan cara skalanya sama dengan ukuran pada denah dibagi ukuran sebenarnya. Atau di sini 1:100 sama dengan 12 dibagi ukuran sebenarnya. Berarti di sini ukuran sebenarnya sama dengan 12 dibagi 1:100 atau sama dengan 12 dikali 100 dibagi 1 atau sama dengan 1200 cm atau sama dengan 12 meter.
Karena selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 3 meter, maka panjang sama dengan lebar ditambah 3 meter, atau sama dengan 12 meter ditambah 3 meter, atau sama dengan 15 meter. Sehingga luas tanah sebenarnya sama dengan panjang kali lebar sama dengan 15 meter dikali 12 meter sama dengan 180 meter persegi. Mudah ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah belajar ini, pasti bisa jawab dong soal yang tadi, masalah miniatur, masalah denah, dan masalah skala pada peta. Jelas ya? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Dicatat ya, Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.